Makanan khas Betawi kerak telur menjadi salah satu kuliner favorit di lokasi wisata dan perkampungan budaya Betawi Setu Babakan di Jakarta. Banyaknya orang yang umumnya berasal dari Jakarta dan sekitarnya mengunjungi Setu Babakan pada hari Minggu 21 November 2021 dan mereka mencari aneka makanan jajanan yang ditawarkan para pedagang kuliner di lokasi tersebut. Salah satu kuliner favorit yang banyak dicari pengunjung adalah makanan khas Betawi kerak telur. Makanan yang dibuat dari bahan beras rendam telur bebek atau telur ayam ras serta bumbu-bumbu ini memiliki cita rasa khas. Ada sekitar 20 pedagang kerak telur yang berjualan di lokasi wisata Setu Babakan tersebar di tempat-tempat penjualan dengan menempati jajaran warung tenda. Seorang pedagang kerak telur, Jul Fitri, mengatakan dirinya berjualan kerak telur di lokasi wisata Setu Babakan setiap hari Sabtu dan Minggu, serta hari libur lainnya. Nama saya Jul Fitri, panggilannya Jul. Saya lahir di Jakarta, tepatnya di Taman Puring Majestic, 49 tahun yang lalu. Ini cukup tua juga nih umur, hampir 50 tahun, alhamdulillah. Saya ini jual kerak telur, mungkin pengalamannya nggak sengaja gitu ya. Jadi ada seorang teman yang jualan Setu Babakan, namanya Bang Nano dari Depok. Itu nawarin saya untuk jualan kerak telur. Akhirnya saya belajar dengan beliau, diajarin sampai saya bisa. Alhamdulillah sampai sekarang, ini saya punya jualan berjalan hampir 11 tahun. Nah, kalau ditanya masalah pengalaman, ya banyak pengalamannya, baik suka maupun duka. Tetapi semua itu namanya kita orang jualan ya harus kita nikmatin, harus kita laluin dengan hati yang tulus, ikhlas, lapang. Karena kan yang namanya konsumen itu beda-beda karakternya. Ada yang cuek aja, ada yang dalit kata orang Betawi mah gitu ya. Ada juga yang istilahnya minta ini itu gitu. Ada juga yang suka nanya. Tetapi semuanya harus kita hadapin, harus kita lewatin dengan senang hati. Nama jual kerak telur ini kita ini jual rasa, karena kita jual makanan. Kita ini bagaimana supaya rasa kerak telur ini tetap enak rasanya dan digemari oleh semua orang. Sebelum saya bicara lebih jauh, ini perlu saya beritahu dulu bahan-bahan yang dipakai buat kerak telur. Ini ada ketan. Ketan ini supaya cepat matangnya itu kita rendam 1 malaman. Jadi kita cuci bersih, udah bersih kita kasih air mentah, kita rendam, kita tutupin. Gitu. Terus ini ada serundeng, ada lada, ada ebi, ada garam. Nah, ini bawang goreng. Ya, ini serundeng kering. Jadi serundeng itu ada 2 macam serundengnya, yang agak basah sama yang kering. Nah kalau telurnya juga 2 macam, ada telur ayam biasa, ada telur bebek. Harga berbeda. Gitu. Tapi kalau tempat saya harga terjangkau. Saya jual samalah harganya antara telur ayam dan telur bebek. Jadi langganan tinggal milih aja konsumennya mana telur bebek. Tapi kadang-kadang juga ada yang minta pakai cabai rawit. Ini saya siapin cabai rawit. Kita pedas, katakan tadi potong cabai rawit, saya potong cabai rawit. Namanya orang atau konsumen itu banyak ragamnya. Ada yang beli nanya dulu, "Bang, ini serundengnya
pakai kunyit nggak? Saya bilang enggak, baru dia mau beli. Ada juga yang nanya, bang, ini bawang gorengnya asli apa beli di pasar? Saya bilang asli, baru dia mau beli. Ada juga yang nanya, bang ini apa bang? Garam apa sasa? Saya bilang ini garam, baru orang beli. Ada juga orang yang beli di sini, beli cobain serundengnya, yang basah sama yang kering. Tapi saya persilahkan, namanya konsumen kan. Saya bilang sama mereka, kalau selera silakan bu, pak, kalau nggak ya nggak apa-apa. Tapi kebanyakan sih, oke, mau beli di sini itu alhamdulillah buat saya. Jadi saya punya nilai plus tersendiri di sini. Di masa kini, ternyata keeksisan kerak telur tidak merubah minat para pecinta kuliner. Masih meraup pundi-pundi rupiah, pedagang kerak telur memilih untuk bertahan walaupun makanan tradisional ini tidak banyak ditemukan di sudut ibu kota Jakarta. Hitam gurih baru Bango Hitam Gurih. Dari bahan alami berkualitas, hasilkan kecap yang medok hitamnya dan gurih rasanya. Baru Bango Hitam Gurih, medok hitamnya, gurih rasanya. Serundeng saya ini udah sampai kemana-mana ini. Kebetulan di lingkungan saya ini ada seorang abdi negara. Bisa saya sebutin ya rahasia masalahnya. Karena ini masalah pekerjaannya, masalah cukup penting di negara. Nah ini kadang-kadang beliau beli serundeng keringnya ini dibuat menteri A, buat menteri B, buat ke Bandung, buat mana? Katakan buat orang-orang penting lah. Karena saya tanya sama beliau, gitu, ini buat apa? Oh ini buat makan ketan atau buat yang lainnya. Kadang-kadang beliau sendiri pun mesen buat di rumahnya. Gitu. Pengalaman saya cukup banyak, alhamdulillah selama lebih kurang 11 tahun saya berjualan kerak telur itu cukup banyak pengalamannya. Saya pernah mengisi beberapa orang pejabat dengan pemerintah. Saya pernah mengisi bersama adik sepupu saya di rumahnya Bapak Setioso di Cibubur. Itu waktu itu dia ada event tertentu, itu ya, dia pesan 50 porsi. Beliau bilang melalui asistennya, ini bang, kerak telur ini kalau ada yang minta dibikin, kalau enggak usah dibikinin. Itu acara dari jam 12 siang sampai jam setengah 3 sore. Itu alhamdulillah banget saya, jadi kagak capek sayanya. Jadi kalau ada yang minta saya bikinin, kalau enggak ya udah nggak saya bikinin. Jadi saya dijemput oleh ajudannya, pulang diantar oleh keluarga Pak Setioso. Itu mungkin pengalaman cukup berharga buat saya. Selain itu, saya juga pernah mengisi di rumahnya Bapak Wali Kota Depok setelah Pak Nur Mahmudi, yaitu acara halal bihalal waktu itu. Saya juga berdua dengan adik sepupu saya. Saya juga pernah mengisi acara di Nissan Mobil Margonda. Itu 2 hari saya mengisi sekitar 150 porsi. Itu saya pakai 2 hari, Sabtu dan Minggu. Selain itu, saya juga pernah mengisi di Mitsubishi Pondok Indah. Itu sekitar 50 porsi waktu itu. Ya. Saya juga pernah mengisi di Gedung Pewayangan Taman Indonesia Indah. Waktu itu acara nikahan seorang anak jenderal polisi berpangkat Irjen waktu itu. Itu mereka memesan sekitar 250 porsi. Itu saya bikin berdua dengan adik sepupu saya. Acara tersebut cukup berat menurut saya. Karena kenapa? Itu ada syaratnya. Kalau ini kerak telur nggak layak dimakan, nggak boleh dibikin. Tapi saya bilang oleh timnya mereka, kalau katakan minta ganti, jangan usah ganti uang. Tapi ini barang dibawa aja. Nah, mereka setuju. Sebelum acara dimulai, ini kerak telur dibikin untuk tes makan. Saya bikinin pakai telur bebek. Saya tunggu hampir setengah jam. Tim itu datang lagi, dia bilang layak dimakan bang, silakan dibikin. Nah, itu acara kira-kira dari jam 7 malam sampai 9 malam, hanya 2 jam. Itu sekitar 250 porsi. Itu saya bikin di rumah terlebih dahulu, karena kalau 2 jam tidak mungkin kelar itu segitu. Alhamdulillah itu berjalan lancar. Dan saya pernah juga mengisi
di Anjungan Taman Mini, yaitu Anjungan Yogyakarta. Itu acara nikahan juga. Itu istrinya orang Betawi asli, suaminya orang Jogja. Acaranya keren banget pokoknya. Itu acara hampir 4 jam. Saya pernah juga mengisi di acara-acara hajatan. Di SMA 57 Ragunan pernah, terus di Manggala Wana Bakti itu pernah. Di Manggala itu punya kesan tersendiri. Karena saya nggak tahu itu siapa yang mesen. Ternyata pas saya sampai ke Manggala Wana Bakti dengan IO-nya yang bawa saya, itu acara hajatannya Bapak Didi Rahbini. Itu anaknya menikah. Di situ saya bikin kerak telur dari jam 7 pagi sampai setengah 2 siang, sekitar 100 porsi. Bayangan di tangan, sama kipas nempel di tangan, nggak lepas-lepas. Dari jam 7 sampai jam 2 siang, setengah 2 siang. Gitu. Saya di situ pengalaman cukup berharga. Kenapa? Saya bisa lihat SBY, saya bisa lihat Boy Raffi Ahmad, saya bisa lihat Din Samsudin, saya bisa lihat Anies Baswedan. Gitu. Jadi saya ketemu dengan orang-orang pejabat, walaupun hanya melihat orangnya doang, kagak ngobrol gitu. Tapi itu cukup berharga buat saya. Nah, saya terakhir mengisi di kedutaan Belanda beberapa tahun yang lalu sebelum kejadian COVID. Gitu. Ya, itu acara cukup berkesan buat saya juga karena saya bisa masuk ke negara orang walaupun hanya kedutaannya aja gitu. Itu acara sekitar 2 jam. Jam 4 sore sampai jam 6 sore. Itu porsinya 60 porsi, cukup lumayan. Tapi sebagian saya bikin di rumah. Gitu. Nah, pengalaman saya yang kira-kira lucu atau kira-kira bikin hati ketawa ya ada juga. Terutama buat orang-orang yang ngidam, yang suaminya pada nyari kerak telur, buat istrinya pada nyidam. Itu ada suka dukanya juga, ada nilai kelucuannya. Lucunya nih ada orang suami istri jalan, mampir tempat saya ini kerak telur ini. Nah dibikinin 1 kerak telur ayam. Nah, suaminya bisik-bisik ke saya, "Bang, apaan bang? Boleh nggak kira-kira istri saya duduknya dekat abang?" "Boleh aja, emang kenapa?" "Itu istri saya pengen nyium baunya bang." "Ya boleh aja bang, kenapa kagak?" saya bilang gitu. Nah, itu buat saya agak lucu. Sambil saya ngipas, itu ibu-ibu sambil ngehirup bau kerak telur gitu. Nah, itu yang buat saya agak lucu gitu. Nah, ada lagi orang dari Pakubuwono itu beli keluar rumah saya buat saya nyidam. Awalnya cuma bilang beli 2, bebek dua-duanya. Nah, udah kelar nih, bapak pulang. Nah, nggak lama setengah jam kemudian, apa 1 jam, bapak balik lagi kemari. Saya bilang waktu bapak, "Pak, ada yang ketinggalan?" Dia bilang, "Kagak bang, ini nambah lagi 2 telur ayam." Lah, banyak amat bang. "Iya bang, namanya orang ngidam mas, saya turutin aja bang. Ini kalau bukan istri saya yang lagi ngidam bang, nggak saya bikin, nggak bakal saya turutin bang." Saya tanya, "Udah nyampe mana bang?" "Udah nyampe Polpo pak, Pasar Minggu." "Ini kemarin balik lagi di telepon pak, minta 2 lagi telur ayam dua-duanya." Nah, gitu. Saya tanya lagi sama tuh bapak, "Emang abis dimakan bang?" "Ah, saya nggak tahu deh bang, yang penting bikinin aja bang." Itu pengalaman juga buat saya. Jadi ada pengalaman lucu lah buat orang-orang laki yang pada punya bini, lagi pada hamil nyidam kerak telur. Alhamdulillah di Setu Babakan ada. Selama saya berjualan, cukup banyak langganan saya. Itu ini yang masih saya ingat nih ya, dari Kelapa Gading, dari Lebak Bulus, dari Aneka Buana Pondok Labu, Pangkalan Jati, dari Cinere, dari Gandul, dari Depok Timur KSU, itu kan, dari Margonda, dari Beji, dari Tanah Baru, ya pokoknya sekalian Jakarta lah langganan saya. Alhamdulillah mereka kadang-kadang masih suka mampir kemari. Pengalaman saya lagi yang lainnya itu ada beberapa langganan saya yang udah pada sepuh, yang pada tua. Itu kalau kemari lalu nanyain saya, "Sudah sholat pak belum bang?" Saya bilang, "Sudah sholat pak." Nah, mereka selalu menasihati saya, jangan sampai lupa sholat, harus bersyukur. Itu saya ikutin saran-saran mereka. Jadi pengalaman saya cukup banyak ketika saya juara kerak telur. Pernah gak sih kepikiran dunia tanpa terigu? Bikin roti selai gak kejadian. Bikin martabak gak pernah ada. Bikin tradisi berantakan. Sampai bikin ulang tahun jadi gak rame. Untungnya hal itu gak kejadian.
Selalu ada Bogasari yang bikin kita. Selama 50 tahun dan seterusnya. Bogasari, bikin semua bisa. Yang enak itu ngapa? Kita lagi jualan kayak gini. Ada orang beli kerak telur yang nggak bilang apa-apa, pas kita bikinin ngomel. Karena kagak sesuai dengan pesanan mereka. Gitu. Tapi semua itu ya harus saya hadapin, harus saya lewatin. Juga konsumen kan begitu ya. Jadi saya ini jual kerak telur di samping punya pengalaman baik, pengalaman buruk. Dan semua ini harus saya lewatin, harus jalanin dengan ikhlas dan tulus. Nih kadang-kadang orang ada yang nanya, apa sedihnya bang kalau jualan kerak telur bang? Ya, jawabnya banyak sebenarnya mah, cuman saya yang ambil gampang, yang gampangnya saya ambil nih. Kan musim hujan nih, ya kan, namanya lapaknya begini nih ya, cuma terpal doang kita songkok pakai bambu kan begitu ya. Kalau hujan deras ada petir, ada geluduk, angin gede, ini tampias kemari. Ini gerobak kita mundurin, tetap aja tampias. Itu dukanya begitu. Yang lain lagi kalau jualan nih, kita lagi butuh rezeki banyak, sepi. Kami orang jualan kan, kadang sepi. Semua itu harus kita lewatin lah. Semua itu harus kita syukurin aja pokoknya. Yang penting kita dari rumah, bismillah ikhtiar, semua ada rezekinya. Mungkin itu dukanya gitu aja. Iya, kalau dukanya itu mungkin agak banyak juga, tapi ya coba hanya 2 duka aja dah, jangan banyak-banyak. Orang sedih semuanya lagi ngeliat video ini kan begitu ya. Setu Babakan adalah lokasi wisata danau buatan seluas sekitar 30 hektar, merupakan aset pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berlokasi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Setu Babakan dibangun pada tahun 2002 pada era pemerintahan Gubernur Sutioso. Tujuan awalnya sebagai lokasi penampungan air guna mencegah kekeringan pada musim kemarau, yang kemudian dibangun lokasi wisata. Di sekitar lokasi wisata Setu Babakan juga dibangun perkampungan budaya Betawi. Dari ion silver dan charcoal, tercipta sikat gigi Pepsodent Silver Charcoal. Sikat gigi antibakteri lawan 99,9% bakteri pada bulu sikat. Pepsodent Silver Charcoal, sikat gigi antibakteri untuk seluruh keluarga. Kerak telurnya kan makanan asli dari Betawi ya. Ini termasuk makanan langka. Tapi ini makanan nggak semua orang suka. Makanan ini punya ciri khas yang orang pengen aja ini makan kayak gini. Karena gue rasanya berbeda sama makan yang lain. Ini kan zaman modern ya katanya, zaman milenial. Kalau kata orang-orang sono zaman milenial. Tapi ini kerak telur alhamdulillah masih orang banyak yang cari. Contoh soal nih, orang beli di sini sama saya nih, dibawa kemana-mana. Sampai Kalimantan, sampai Medan, sampai Batam, sampai Palembang, Surabaya, Wates, Jogja, Purworejo, ya kan? Bahkan sampai ke Malaysia. Jadi buat oleh-oleh mereka. Ini kerak telur tahan seharian. Yang penting gimana cara kita masaknya. Kalau masaknya matang, insya Allah sampai tempat tujuan kagak ngapa-ngapa. Tinggal diangkatin aja. Yang pernah makan sama saya, yang orang-orang luar sono, orang bule-bule, itu ada 3. Orang Afghanistan, orang Inggris, sama orang Jepang. Orang Jepang ini unik karena cewek yang beli karena cantik juga. Itu ya, itu acara pertukaran pelajar mahasiswa dari Jogja dan Jepang. Bukan lagi liburan, dia ke Jakarta ke Setu Babakan. Ketemu saya, nanya kerak telur. Gitu. Tapi bahasanya bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Sama-sama belepotan. Di belepotan saya juga belepotan juga. Tapi saya belajar berani. Alhamdulillah dia ngerti bahasa saya, walaupun terbata-bata. Selama COVID ini ya mungkin hampir berjalan 2 tahun. Memang ini omset agak menurun. Tapi namanya kita orang udah jiwanya jiwa berjualan atau jiwa berdagang, kita nggak boleh keras semangat. Semua itu tetap kita harus jalanin. Walaupun rezekinya itu agak menurun, tapi semua harus tetap kita ikhtiar. Ya kita menunggulah rezeki yang datang itu, kata begitu. Tapi emang semua berdampak. Tapi alhamdulillah
kan lambat laun kan nggak mungkin ini nggak akan berkurang COVID ini, kan akan ada perubahan. Alhamdulillah ini tetap berjalan, semakin baik, dan kedepannya juga semakin baik ini kerak telurnya gitu kan. Walaupun ada COVID, tapi saya tetap berjualan walaupun omsetnya nggak rame sebelum COVID, tapi tetap berusaha sayanya. Gitu, kita nggak pernah semangat. Saya jualan gini nih bukan karena keturunan ya. Di rumah saya nggak ada yang jualan kerak telur, cuma saya doang. Ini gue sekolah kagak ada pelajaran di sekolahan ini, jadi rezeki tak terduga dari Allah ini gitu ya. Itu bisa belajar kayak gini gitu. Nah harapan saya sebagai penjual kerak telur, mudah-mudahan di kerak telur kedepannya itu orang semakin suka. Karena kan ini kan orang pada ke mall mulu nih ya sekarang ini, dimana-mana banyak ke mall. Mudah-mudahan nih orang ke situ mulu, kan kerak telur mulu. Mudah-mudahan begitu harapan saya. Ya mudah-mudahan kedepannya itu kerak telur semakin baik dan semakin maju. Dan saran saya, para penjual kerak telur ini jangan sampai menghilangkan rasa asli kerak telurnya. Itu yang saya harapkan. Selama 11 tahun lamanya menjadi pedagang kerak telur, ternyata tidak membuat Julfitri menyerah. Diselingi dengan bercandaan yang dapat menarik minat pembeli, Julfitri tetap berusaha untuk mengembangkan dan melestarikan makanan tradisional suku Betawi ini. Tak heran, banyaknya pembeli yang datang bukan hanya berasal dari kalangan biasa. Julfitri juga kerap kedatangan pembeli yang berasal dari pejabat penting. Di masa pandemi, seluruh aspek kehidupan terkena dampak, mulai dari aspek ekonomi, sosial, dan pendidikan. Banyaknya peraturan yang mewajibkan untuk tetap berada di rumah, karantina, dan PSBB dapat berimbas pada pendapatan para pedagang. Oleh karena itu, pedagang kerak telur berusaha untuk bangkit dan mempertahankan kondisi ekonomi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semoga kaula muda dapat melestarikan makanan tradisional kerak telur sehingga peminat makanan tradisional ini selalu bertambah dan dapat mensejahterakan para pedagang.